Shalom jemaat Tuhan, terpujilah nama Tuhan. Hari ini bertemu kembali dengan Pendeta Prapto dalam siraman rohani Gereja Isa Masih Pegangsaan. Langsung saja saya mengajak kepada kita semuanya untuk berdoa. Kita persiapkan diri untuk kita merenungkan firman Tuhan. Bapa di surga, terpujilah namamu kalau hari ini kami boleh bersama-sama berjumpa melalui layanan siraman rohani ini. Dan kiranya ini boleh menjadi berkat atas kami semuanya, untuk kami bisa menjadi orang yang lebih baik di hadapan-Mu Tuhan. Berkati kami semua Bapa di dalam nama Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Ya, jemaat Tuhan, hari ini saya mengajak kepada kita semuanya berbicara mengenai identitas diri kita, ya. Tentunya setiap kita ya dalam tahap ke tahap itu ada identitas yang disematkan kepada kita. Kayak contohnya, ketika kita masih kecil kita dikenal sebagai anak-anak. Identitas kita adalah anak-anak. Lalu kemudian di usia mungkin 12 ke sana itu mulai identitasnya berubah sebagai anak remaja. Dari anak remaja mulai menemukan berbagai masalah, persoalan yang harus dipecahkan sehingga dia dipaksa untuk menjadi orang dewasa, maka disebut sebagai pemuda atau orang dewasa. Ketika sudah dewasa, maka dia akan bertemu dengan kenyataan bahwa orang-orang tersebut mulai jatuh hati kepada lawan jenis, lalu kemudian menjalin hubungan, dan kemudian menjalin hubungan aja identitasnya udah disebut sebagai orang yang berpacaran. Lalu kemudian dari pacaran serius ke pernikahan, identitasnya adalah orang yang sudah menikah untuk status ya. Nah, jadi di sini ada nanti kemudian punya anak disebut sebagai kakek, nenek dan sebagainya. Nah, demikian juga dalam kekristenan ada status atau identitas yang harus dikenal sebagai orang yang di dalam Kristus. Nah, hari ini saya akan mengajak kepada kita untuk membahas mengenai identitas kita, yaitu mengenakan identitas baru di dalam Kristus. Identitas apa yang perlu kita renungkan, yang harus kita pelajari, yang harus kita pertahankan dalam konteks pelajaran firman Tuhan kita hari ini? Dalam Kolose 3 ayat 9-10 firman Tuhan berkata, "Jangan lagi kamu saling mendustai, karena kamu telah menanggalkan manusia lama serta kelakuannya, dan telah mengenakan manusia baru yang terus-menerus diperbaharui untuk memperoleh pengetahuan yang benar menurut gambar Khaliknya." Sekali lagi, jangan lagi kamu saling mendustai, karena kamu telah meninggalkan manusia lama serta kelakuannya, dan telah mengenakan manusia baru yang terus-menerus diperbaharui untuk memperoleh pengetahuan yang benar menurut gambar Khaliknya. Hal pertama yang bisa kita perhatikan di sini adalah ada identitas lama yang harus kita perhatikan. Identitas lama itu tertulis di sini ya adalah perilaku-perilaku yang bertentangan dengan firman Allah. Salah satu yang diangkat oleh Paulus pada waktu itu dalam Kolose 3 ayat 9-10 ini adalah tentang kejujuran. Jadi orang yang tidak jujur, orang yang tidak terbuka itu akan memunculkan satu konflik, dan kemudian kalau tidak segera diselesaikan akan menjadi satu persoalan yang besar, terus kemudian berantem ya, kira-kira seperti itu. Dan hal ini adalah perilaku orang yang menggunakan identitas lama, orang yang belum diperbaharui di dalam Kristus. Itu sebabnya di sini Rasul Paulus menyampaikan kepada jemaat di Kolose bahwa mereka itu harus meninggalkan manusia lama. Manusia lama itu adalah orang-orang yang mencari keuntungan pribadi, orang-orang yang hanya ingin menjadi dirinya sendiri sebagai orang yang lebih hebat, terus kemudian orang-orang yang hanya berpikir kepada apa yang membuat saya untung, atau apa yang membuat saya bersinar, ya, atau setidaknya untuk menyelamatkan dirinya sendiri, sehingga terjadilah satu perilaku yang tidak jujur atau pembohongan terhadap orang-orang yang di sekitarnya. Nah, ini adalah perilaku yang tidak baik. Jadi di sini hal yang perlu kita perhatikan adalah manusia lama. Berbicara mengenai perilaku-perilaku yang buruk yang bertentangan dengan firman Allah. Nah, menjadi pertanyaan buat kita hari ini, apakah manusia lama itu masih kita kenakan? Apakah kita benar-benar menjadi anak-anak Tuhan, anak-anak Allah di dalam Kristus? Kalau demikian, coba kita renungkan, kita tanyakan dalam diri kita. Adakah kita masih memfitnah teman? Adakah kita masih
mencari keuntungan untuk diri kita sendiri? Adakah kita masih mencari ketenaran untuk diri kita sendiri sehingga kita membuat satu cerita yang akhirnya merugikan orang lain tapi menguntungkan untuk diri kita sendiri, alias mendustai orang-orang yang di sekitar kita? Jika ada demikian, hati-hati, berarti kita bukan orang yang sudah dilahirkan baru di dalam Kristus. Sebab sesungguhnya orang yang sudah dilahirkan baru di dalam Kristus, pastilah dia adalah manusia baru. Manusia baru itu berbicara mengenai perbuatan yang terus-menerus diperbaharui oleh Allah. Artinya, ketika kita percaya kepada Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, lalu kemudian kita menyerahkan hidup kepada Tuhan, tidak serta-merta kita langsung diubah menjadi orang sempurna. Langsung jadi orang suci, orang yang alim, orang enggak. Ada proses yang Tuhan akan kerjakan. Dari yang tadinya kita suka mendustai orang, dari orang yang biasanya kita adalah orang yang suka memanipulasi pembicaraan, suka memutarbalikkan omongan dan sebagainya. Tuhan akan perbaharui terus menerus sehingga kita menyadari bahwa hal-hal itu adalah perbuatan manusia lama dan kita akan mengikisnya di dalam Tuhan Yesus, lalu kemudian kita akan menggunakan identitas baru sebagai orang yang diubahkan oleh Roh Kudus. Jadi penting buat kita semua untuk kita memegang prinsip ini, mengenakan identitas baru di dalam Kristus dengan meninggalkan manusia lama dan kemudian mengizinkan Roh Kudus untuk selalu mengevaluasi hidup kita. Saya seperti saya contohnya ya, saya setiap malam ya hampir kalau nggak kelelahan langsung tidur gitu ya, itu biasanya saya merenungkan hal-hal apa yang saya lakukan sepanjang hari ini. Oh kayaknya saya berkonflik nih dengan ini. Oh kayaknya saya tadi ngomong keras kepada orang ini. Oh kayaknya ini omongan saya menyakitkan dan sebagainya. Nah di situ Roh Kudus akan terus memperbaharui hidup saya dan kemudian saya akan belajar bagaimana ketika saya diperhadapkan dengan keadaan yang seperti itu atau hal yang membuat saya marah dan sebagainya, saya harus belajar tetap mengendalikan hal-hal yang buruk untuk tidak keluar tapi yang positif yang mempengaruhi orang-orang di sekitar. Nah hal itu tidak bisa dilakukan dengan begitu saja tapi melalui proses Roh Kudus yang akan menuntun saya secara pribadi dan kita semuanya. Nah, jadi hari ini kita belajar mengenai mengenakan identitas baru di dalam Kristus, yaitu dengan meninggalkan manusia lama kita. Kalau dulu penipu, dulu pemfitnah, dulu orang suka bikin onar dan sebagainya, tinggalkan semua itu. Lalu kemudian kita akan menggunakan identitas manusia baru di dalam Kristus dengan hidup seturut dengan keadaan yang diinginkan oleh Tuhan, yang dimana kita harus menjadi alat kemuliaan Tuhan, garam dan terang dunia. Lalu setiap harinya kita harus melibatkan Roh Kudus untuk mengevaluasi hidup kita. Apa yang harus saya perbaiki Tuhan? Apa yang harus saya ubahkan sehingga besok hari saya tidak sama dengan kondisi sekarang ini. Jadi saya berdoa buat kita semuanya, kita akan terus menggunakan identitas manusia baru di dalam Tuhan sehingga nama Tuhan dipermuliakan dalam kehidupan kita. Kita berdoa. Terima kasih Bapa di sorga untuk anugerah-Mu, sebab hari ini kami belajar firman Tuhan dan mohon kepada Bapa di sorga agar kami sebagai orang-orang yang sudah ditebus oleh Tuhan Yesus dari segala kejahatan kami dapat mengenalkan manusia baru kami di dalam Engkau Tuhan, sehingga kami menjadi garam dan terang dunia, alat kemuliaan bagi nama Tuhan dan menjadi berkat bagi orang-orang di sekitar kami. Terima kasih Roh Kudus. Hamba-Mu berdoa buat jemaat Tuhan, diberkatilah Tuhan mereka semua oleh Bapa di sorga, baik yang sedang dalam kondisi sakit, dalam pekerjaan, dalam usaha, dalam segala keadaan, bahkan yang sedang belajar ataupun studi. Tuhan tolong mereka semuanya. Kasih-Mu tidak akan meninggalkan kami dan Kau akan berkati keluarga kami, pekerjaan kami, usaha kami, di dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus. Dalam nama Yesus kami percayakan segenap hidup kami. Tuhan menolong kami semua. Haleluya. Amin.